Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi spiritual. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Keluaran 36 ayat 35 sampai 38. Saya akan berikan judul di balik tabir yang kudus. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Juga dibuat tabir dari benang ungu tua, ungu muda, merah tua dan linen halus yang dipintal benangnya. Pada tabir itu dibuat sulaman gambar kerubim. Untuk tabir itu dibuat 4 tiang dari kayu akasia dan dilapisi dengan emas, kaitnya dari emas, lalu dibuat 4 alas dari perak tuangan untuk tiang itu. Juga dibuat tirai pada pintu kemah itu hasil sulaman dari benang ungu tua, ungu muda dan merah tua serta linen halus yang dipintal benangnya. Dan kelima tiangnya dengan kaitnya untuk tiang itu, kepalanya dan penyambung-penyambungnya dilapisi dengan emas, sedangkan kelima alasnya itu dari tembaga. Saudara, dalam kitab Keluaran 36 ayat 35 sampai 38, tabir itu bukan sekedar kain pemisah, ia adalah garis tegas antara yang kudus dan yang berdosa. Di depannya para imam melayani, di baliknya hadirat Allah dinyatakan secara khusus. Tidak semua orang bisa masuk, tidak semua langkah diizinkan melintas. Tabir itu berbicara tanpa suara. Allah itu mendekat, tetapi ia tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan. Ada ketegangan yang nyata. Allah memilih berdiri di tengah umatnya, dan itu sebuah anugerah. Tetapi dosa membuat jarak itu tetap ada. Itu sebuah realitas. Kekudusan Allah bukan konsep lembut yang bisa ditawar. Ia menyala, murni dan tak bercela. Dan manusia dengan segala keterbatasan dan dosanya tidak dapat berdiri begitu saja di hadapannya. Saudara, tabir itu melindungi umat karena kekudusan Allah bukan hanya indah, tetapi juga dahsyat. Namun kisah itu tidak berhenti di padang gurun. Berabad-abad kemudian ketika Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, tabir bait suci terbelah. Apa yang dahulu tertutup kini terbuka. Jalan yang dahulu terbatas kini tersedia. Tetapi disinilah kita perlu berhati-hati memahami anugerah itu sendiri. Tabir yang terbelah bukan berarti Allah berubah menjadi kurang kudus. Bukan berarti standarnya itu diturunkan. Yang berubah itu adalah akses kita. Karena Kristus menanggung dosa dan menguduskan kita. Hari ini kita boleh menghampiri Allah bukan karena kita layak, tetapi karena kita telah dibenarkan. Kekudusan Allah itu tetap utuh. Anugerahnya membuka jalan tetapi tidak menghapus kekudusan itu sendiri. Saudara, hari ini seringkali kita terbiasa berbicara tentang Allah yang dekat, Allah yang mengerti, Allah yang menolong, yang memberkati, dan itu semua benar. Tetapi teks ini mendidik kita untuk tidak melupakan bahwa Ia juga Allah yang Maha Kudus. Kita boleh datang dengan berdoa, kita boleh menyampaikan pergumulan kita boleh meminta pertolongan, namun kita tidak pernah berada dalam posisi untuk mengatur Allah, menuntut Allah, atau memperlakukannya seperti rekan sejajar. Ia tetap Tuhan, ia tetap berbeda, dan ia tetap suci. Saudara, keseimbangan inilah yang perlu kita pelihara. Kita adalah umat yang dikuduskan, tetapi Dia adalah pribadi yang Maha Kudus. Kita datang dengan keberanian, tetapi juga dengan gentar dan hormat. Di balik tabir itu ada pesan yang tak lekang oleh zaman. Allah rindu berdiam bersama umatnya, namun kekudusannya tetap menjadi batas yang harus dihormati. Dan setiap kita berdoa hari ini, kita sebenarnya sedang berdiri di antara dua kenyataan besar. Salib yang membuka jalan dan tahta yang tetap kudus. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, apakah kehidupan kita mencerminkan bahwa kita adalah orang yang sudah dikuduskan melalui Kristus? Tabir itu mungkin telah terbelah, tetapi kekudusan Allah tidak pernah robek. Kita datang bukan karena kita pantas, melainkan karena Kristus yang telah membuka jalan bagi setiap kita. Biarlah kiranya setiap doa yang kita naikkan, setiap ibadah yang kita lakukan, biarlah itu lahir dari hati yang berani oleh anugerah, namun tetap tunduk dalam hormat kepada Allah. Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk rencana Tuhan, untuk karya Tuhan. Engkau telah menguduskan kami, membuat kami jadi pribadi yang layak di tengah berbagai hal yang mungkin mengecewakan, di tengah hal yang mungkin membuat kami terus jatuh dalam dosa. Kami bersyukur karena Tuhan membuka jalan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk mengikuti proses Tuhan. Dari hari ke hari kami rindu semakin dikuduskan, semakin dibentuk, untuk semakin serupa dengan Kristus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu agar
Setiap proses yang Tuhan lakukan, kami bisa menjadi semakin lebih indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu sepanjang hari ini, biar kiranya Tuhan memberkati, bahkan menyertai dan menuntun setiap langkah kami dalam pekerjaan dan berbagai aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, biarlah kiranya dimanapun berada, sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.